Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya Diar Sugiyarti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Perkenalkan, saya Diar dengan fasilitator Ibu Yustianingsi MPD dan pengajar praktik Bapak Endang Mahmud SPD. Adapun latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif ini adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolok ukurnya adalah terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding di kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Lini masa tindakan yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan diseminasi kepada rekan guru mengenai penanaman budaya positif di sekolah. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diseminasi ini adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Peralatan yang dibutuhkan yakni spidol, karton, dan post-it. Berikut merupakan video kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah SDN 2 Panyutrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mendidik anak didik kita dengan semangat dan penuh bahagia. Nah, pada hari ini, pada hari Selasa, saya akan menyampaikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Panyutrang ini. Ya, ini merupakan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4. Nah, ada apa saja di konsep inti budaya positif? Jadi di budaya positif ini ada 8 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Hari ini kita akan belajar 8 poin konsep inti budaya positif. Kita akan belajar mengenai pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan
pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi itu apa? Nah, ini dari kata ini kita belajar bahwa peserta didik belajar sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita belajar peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, jadi berorientasi kepada peserta didik. Nah, dan juga sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Apa saja tujuan profil pelajar Pancasila itu? Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, kolaboratif dan berpikir kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, terdapat banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada 2 di sini miskonsepsi yang akan saya paparkan. Yang pertama bahwa semua kritik dan membuat merasa bersalah murid mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah yang akan kita benahi hari ini, bahwa semua kritik dan membuat merasa bersalah murid. Jadi ketika murid merasa bersalah, kita memberikan kritik. Nah, itu adalah hal yang kita akan perbaiki di sini ya. Jadi bukan untuk menguatkan karakter. Dan yang kedua adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, artinya di sini kita orang dewasa ini, artinya kita sebagai guru tidak berhak memaksa murid apa yang menjadi tujuan kita ya kepada murid. Nah, mengubah paradigma yang tadi, stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, ini kita rubah, realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya ketika kita di kelas, realitas kebutuhan anak itu semuanya sama. Nah, di dalam berdiferensiasi itu, kebutuhan kita itu atau kebutuhan anak itu murid berbeda ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini kita rubah ke teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita rubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita akan rubah di sini bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kita rubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini kita rubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Di sini kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah. Nah, disiplin positif. Kita akan belajar mengenai disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kita beranjak dari kata disiplin ke disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Nah, di sini bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan kita yang memaksa anak, tapi supaya anak itu tumbuh kesadarannya dengan motivasinya sendiri.
Dan yang terakhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menyiapkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri anak, gitu ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh penerapan disiplin positif di sekolah. Yang sudah saya lakukan di sini adalah menerapkan disiplin positif menyambut anak di gerbang sekolah. Di sini adalah salah satu contoh penerapan disiplin bahwa kita sebagai pendidik harus menunjukkan disiplin kepada siswa ya, dengan cara kita memberikan contoh kepada siswa. Lalu yang kedua, di sini contoh disiplin positif di kelas 6, yakni anak setiap mau ke kelas, masuk ke kelas, anak berbeda dulu untuk diperiksa kukunya, kesehatan kuku, anak tepat waktu atau tidak ketika di sekolah ya, di kelas. Nah, sekarang silakan untuk speaking dulu, Ibu Bapak silakan untuk mencicipi snacknya sambil kita bisa breaking ya. Ayo silakan. Ya, kita breaking dulu untuk yang jungkok dulu ya. Silakan untuk Ibu Bapak di boleh duduk ya, sambil berdiri ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada apa saja? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusional. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang harus kita terapkan di sekolah di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, kerjasama, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingin-tahuan, kreativitas, percaya diri dan komitmen. Lalu yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak menyerahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, ternyata murid itu ketika melakukan suatu perbuatan atau perkataan di kelas itu ternyata dia ada kebutuhan dasar ya, yang dia penuhi. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan
fisiologis maupun psikologis. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seluruhnya. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima kekuasaan atau power. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang setiap hari atau kita selalu membutuhkan ini untuk di dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita membutuhkan untuk bertahan hidup, contohnya seperti apa? Kita membutuhkan rumah, membutuhkan makan, ya, membutuhkan apa lagi? Pakaian, tuh itu kita bertahan hidup, ya. Lalu yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, di sini kita kebutuhan dasar manusia pasti, ya, setiap orang, semua orang pasti membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang, baik itu dari keluarga, pasangan, anak, ya, itu kita membutuhkannya. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Dan di sini ternyata manusia itu membutuhkan kebebasan dalam hidupnya. Tetapi kebebasannya bagaimana yang patut kita dipenuhi, gitu ya. Lalu kesenangan atau fun. Nah, di sini kesenangan juga itu merupakan kebutuhan dasar. Seperti contoh kita menonton film atau anak bermain di lapangan, kita seperti bermain game gitu ya. Nah itu ya, itu adalah kesenangan dari manusia. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Jadi manusia itu ternyata punya kebutuhan untuk berkuasa gitu ya, baik itu di tingkat rendah maupun di tingkat yang lebih tinggi. Nah, ternyata ada berbagai motivasi perilaku manusia. Jadi kita berperilaku itu ternyata ada motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapat imbalan. Nah, kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Contoh ya, kita menghindari ketidaknyamanan. Kita tidak nyaman ketika misalnya ditegur oleh atasan bahwa kita sering tidak masuk sekolah misalnya. Itu adalah motivasi ekstrinsik, itu adalah motivasi dari luar ya, dari atasan ketika ditegur dia untuk menghindari ketidaknyamanan akhirnya sekolah. Tetapi itu tidak akan bertahan lama, motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ini yang berasal dari luar ya, motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ketika dimarahi, contohnya seperti itu. Yang kedua untuk mendapat imbalan. Nah, contoh misalnya kita bekerja, perilaku manusia bekerja untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita melakukan ini supaya misalnya ada imbalannya atau ada mendapatkan upah atau mendapatkan apa gitu ya. Jadi itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, yang paling kekal itu adalah motivasi intrinsik. Artinya ini motivasi yang berasal dari dalam diri. Artinya manusia berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah motivasi intrinsik yang harus kita terapkan ya di dalam diri setiap manusia. Nah, di sini ada berbagai perilaku merupakan bagian dari perilaku ya. Yang pertama hukuman. Ketika kita hukuman itu dilakukan kepada siswa, bagaimana? Itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, di sini hukuman seperti apa? Contoh nanti akan dijelaskan oleh saya bahwa hukuman itu di sini ada bersifat satu arah. Artinya satu arah dari siapa? Dari guru. Tuh, dari guru ya, bersifat satu arah untuk anak. Berupanya apa? Hukuman. Hukumannya seperti fisik dan psikis ya. Fisik berarti kita kepada anak memberikan hukuman
secara langsung dengan fisik, lalu psikis dengan psiko ini ya. Lalu dan selanjutnya adalah konsekuensi. Di sini artinya bahwa ini konsekuensi ini adalah terencana ya. Artinya bahwa konsekuensi ini kita lakukan ketika anak sudah berbuat sesuatu yang di luar peraturan kita. Ini terencana. Nanti kalau anak sudah ini nanti akan kita berikan konsekuensi atas perilaku tadi, contohnya gitu. Itu berarti konsekuensi maksudnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi berdasarkan peraturan. Kalau ini tadi tidak ya, tiba-tiba. Nah, yang ini murid tetap dibuat tidak nyaman, masih tetap dibuat tidak nyaman murid. Akhirnya murid akan masih merasa tertekan di sini ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini bahwa sikap guru memonitor setiap kesalahan murid. Ya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang terakhir itu adalah proses yang paling ideal dilakukan oleh guru ya. Dilakukan oleh guru ya ini restitusi. Jadi bertanya dulu kepada anak. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Terkait dengan yang tadi, di sini ada guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini kita akan belajar mengenai posisi kontrol guru. Ini ada 5 ya. Di sini bahwa posisi kontrol guru ini yang akan kita jabarkan ini adalah penghukum. Nah, kalau penghukum, kita menghukum anak ya, langsung memberikan hukuman langsung kepada anak tanpa kita bertanya dulu kenapa tadi ada apa yang kamu lakukan, itu masuknya kepada penghukum. Lalu yang pembuat merasa bersalah tadi, seperti tadi contohnya, pembuat merasa bersalah bahwa anak langsung bahwa kamu salah gitu ya. Nah, lalu yang teman untuk dia bertanya dulu tadi kenapa, dan pemantau itu juga bertanya dulu kepada anak. Lalu yang manajer ini adalah yang paling ideal. Nah, di sini ada contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi ya. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini guru bagaimana kalau posisinya penghukum seperti ini? Hormat pada bendera 1 jam. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum seperti itu. Jadi anak langsung dia tidak tahu anak tidak memakai atribut, pokoknya langsung disuruh hormat bendera selama 1 jam di lapangan. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, ini posisi yang paling rendah ternyata, Ibu Bapak ya. Posisi yang paling rendah guru ketika menerapkan disiplin kepada anak. Ini adalah penghukum, posisi yang paling rendah. Yang kedua, nah ini, pembuat merasa bersalah. Guru contohnya berkata seperti ini. Berapa kali Ibu dan Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, itu dari kata ini guru bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak disalahkan dulu ya, kamu sudah berapa kali Ibu bilang gitu, kamu tidak memakai atribut terus gitu. Nah, ini posisi sebagai teman yang tadi yang ketiga ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong kerjasamanya ya, bantu Ibu Bapak. Ya sudah, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, ini guru bertindak sebagai teman masih aman. Nah, dari yang kelima posisi tadi kita bisa raba-raba ya, berarti posisi mana nih yang sekira-kiranya kita bisa tanamkan di sekolah ya. Teman, ini posisi teman seperti itu tadi. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong kerjasamanya, bantu Ibu Bapak ya. Lalu ya sudah, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Pemantau.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Selanjutnya ini adalah posisi yang paling ideal. Ini adalah posisi leader. Jadi guru bertanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi dari posisi ini anak itu ditanya ternyata, kenapa kamu tidak memakai atribut? Apakah kamu tahu? Oh tidak, anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kita bertanya dulu ke anak, tahu tidak kamu salah begitu. Lalu kira-kira kalau kamu salah, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita bertanya kepada anak begitu ya, mengenai kesalahannya dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di sini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini dibuat di kelas ya, Ibu Bapak. Ternyata bahwa keyakinan kelas itu dibuat di kelas bersama dengan murid. Nah, saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas yang dibuat di kelas seperti ini. Kita putar ya pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama guru di dalam kelas memberikan kertas ya, seperti ini kertas, kita potong-potong kertas, lalu kita berikan kepada anak. Keyakinan kelas itu apa sih? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak dan apa yang boleh dilakukan oleh anak. Seperti jadi kita membuat peraturan sendiri di kelas berdasarkan anak maunya apa, gitu. Anak maunya apa? Seperti anak kemarin kelas 4 katanya, Bu tidak boleh memukul teman, betul, berarti itu tidak boleh. Nah, nanti kita keyakinan kelas kita tulis di situ, nanti kita buat bersama-sama. Nah, itu keyakinan kelas. Anak berasal dari anak sendiri, jadi anak maunya apa? Bu, saya mau belajarnya sambil dengan teman, boleh. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Contohnya ini kita putar lagi ya. Nah, caranya seperti ini. Keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya. Anak tulis, anak tempel, lalu nanti mereka akan baca. Ternyata oh teman kita tidak mau seperti ini di kelas. Contohnya ada yang suka membuli nama orang tuanya ya, Badu atau Budi atau apalah, ada saksi Badu si Budi. Nah itu ternyata ada anak ada yang tidak, Bu tidak boleh saling ejek orang tua. Oh itu betul, ternyata itu adalah keyakinan kelas bahwa barang siapa yang suka mengejek orang tua yang di kelas nanti akan ada konsekuensi gitu. Nah, jadi anak sudah paham bahwa ada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Nah ini adalah testimoni dari kelas 4 ya.
segitiga restitusi. Ada apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita tadi anak ada kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Seguru sebagai manajer. Yang pertama kita caranya dengan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya akan berikan contoh, ini adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti tadi ya, anak yang tidak memakai atribut, contohnya. Kita berkatanya seperti ini. Pertamanya dulu menstabilkan identitas dulu ya. Nah, kita berkata seperti ini kan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, lalu berkata apa lagi? Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Gitu ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kan yang dulu katakan seperti itu ya. Lalu kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh menstabilkan identitas seperti tadi. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah ini terkait dengan yang tadi kebutuhan manusia. Ternyata ketika anak tadi berkata seperti itu, dia berarti apa? Yang tadi tidak memakai atribut. Kan kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Berarti anak apa? Yang tadi yang tidak memakai atribut ya. Kesenangan atau kebebasan atau kebutuhan dasar atau apa? Berarti kebebasan ya berarti ya. Nah, freedom berarti anak inginnya bebas. Inginnya bebas, saya ingin tidak memakai baju apapun, saya tidak mau memakai atribut apapun, anak seperti itu. Berarti dia ingin bebas. Selanjutnya, ini adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bahwa di sini adalah kata kuncinya adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada pada dalam diri manusia. Nah, yang tadi ini merujuknya apa yang keyakinan kelas kita yang sudah dibuat tadi. Keyakinan kelas kita yang kamu sudah melanggar berarti saya tidak disiplin atau saya tidak memakai peraturan, tidak memakai atribut sekolah kelas, berarti dia sudah melanggar keyakinan ini. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Guru bertanya gitu. Oh, berarti anak nanti, oh iya Bu, saya tadi tidak disiplin, tidak patuh pada peraturan. Nah, gitu. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal yang menurut kamu? Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita bertanya pada anak, kalau kamu tidak disiplin terus, kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Coba gitu. Nah, itu adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapan langkah segitiga restitusi yang tadi ya. Segitiga yang 3 itu tadi, yang ada segitiga itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sini ada contohnya. Apa ya ini? Nah, ini contoh penerapan langkah segitiga restitusi ya. Apa ini? Nah, ini jadi sebelumnya ada kejadian bahwa di kelas itu Lisna sedang menulis. Nah, sama oleh Asep direbut pulpennya lalu dibuang. Nah, ini di sini penerapan langkah segitiga restitusi tidak dilakukan di dalam kelas. Lalu si Lisnanya kan bertanya ya, marah dengan berkata kasar bahwa Asep dasar manehnya anak bawor, anak bawang
penerapannya tidak di kelas langsung, tapi anak nanti disuruh ke kantor. Penerapannya itu seperti itu ya. Jadi tidak langsung di kelas. Ya. Nah, ini Lisna berkata bahwa dia responnya apa namanya itu secara langsung tiba-tiba ya dia refleks. Dia berkata kasar itu karena refleks. Jadi dia tidak tiba-tiba nyarios itu ya. Nah, ini penerapan langkah segitiga restitusi di kelas ya. Nah, seperti ini guru dia berkata bahwa menanyakan ke anak, kenapa tadi kamu berkata kotor? Saya diganggu oleh Asep, seperti itu. Kenapa kamu diganggu? Berarti kita tanya kebutuhannya. Saya merasa terancam, Bu. Gitu. Saya kesenangan saya atau kebebasan saya diganggu. Itu sama. Ya, ini ada sedikit kendala ya, Bapak Ibu. Ininya jadi penerapannya seperti ini ya, langkah selanjutnya. Ya, Jadi kita skip saja ya. Ya. Nah, di sini ada penutup dari ini ya, kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum ke penutup kita lihat dulu penerapan langkah segitiga restitusi ini ya. Tapi belum bisa ini. Bentar dulu. Kita coba dulu lagi ya. Supaya anak tahu, supaya kita tahu bahwa ini penerapan segitiga restitusinya. Praktiknya secara langsung. Ada ayat. Sebentar ya. Nah, ini tampilan ya. Oh, ini berarti harus tutup dulu ya, Pak. Ini karena karyawannya Ini. dengan modal Kalau aslinya tuh. Apa ini demonstrasi? Enggak. Di bulan ya benar. Interview ini kok. Itu ternyata di
Kalau kita buka di sini kapan pun bisa. Iya, baik. Oh iya. Sebelumnya kita ini dulu ya. Nah ini penerapan yang kasusnya dulu. Asep mengganggu Lisna yang sedang mengerjakan tugas. Kita putar dulu ya. Terima Filipina itu coba jalan itu. Filipina coba jalan itu. Ini, ya. Silakan sambil dimakan dulu Bapak Ibu. Oke. Mistik aja tuh. Yang itu oke. Ya, kita coba lagi ya, kita buka lagi. Terima kasih. Tapi masih loading. Kalau sudah dibuka itu bisa. Nah, Asep menertawakan ya, ternyata dia sedang menertawakan Lisna karena dia sudah jahil ya kepada Lisna, mengganggu. Nah, jadi ketika ada kejadian seperti ini di kelas, anak tidak langsung tidak, jadi dia rasanya dulu gitu. Berdasarkan modul 1.4 ini ya. Nah, saya dari nanti setelah jadi seperti biasa kan disuruh duduk saja setelah mengganggu itu Asep tidak diapa-apakan begitu. Suruh mengganggu ya. Terus guru suruh nanti ya ke kantor begitu. Nanti baru di kantor diselesaikannya. Jadi tidak langsung divonis. Ya, tidak langsung divonis, betul. Nah ini penerapan segitiga restitusi. Ya, ternyata Asep itu tidak sengaja di sini bahwa dia merasa fun ternyata, jadi kebutuhan dasar dia yang ingin dia penuhi kepada temannya itu fun, jahil. Ternyata ada seperti itu harusnya dia ingin jahil itu ternyata fun, dia senang kalau dia jahil kepada teman, dia merasa senang. Lalu melakukan itu pasti punya alasan ya. Yang pasti bahagia ya kamu lewat pengalaman itu kesal dan salah. Iya ya. Ya itu dia kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga kamu merasa salah. Sekarang nanti kami bicarakan tentang keyakinan kita. Apa yang sudah kita percaya, yang mana yang belum menunjukkan. Nah, tadi dia suruh sadar dulu bahwa tadi kamu salah tidak di kelas itu, begitu. Jadi kita bertanya kepada siswa,
tadi kamu seperti itu salah deh. Jadi kita dalam penerapan menurut segitiga restitusi ini tidak di kelas. Jadi penerapan apapun, penyelesaian masalah apapun itu tidak langsung di kelas, anak tidak diponis di kelas langsung dengan teman-temannya. Tapi kita ambil siapa yang terlibat, lalu kita secara personal. Penyelesaiannya secara personal, tidak klasikal di dalam kelas ya. Mungkin secara garis besar itu sudah. Nah ini untuk di bagian terakhirnya ini, anak ternyata bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah ini? Karena untuk kamu agar tidak dendam, ternyata dia ya sudah Bu, saya mau minta maaf kepada Lesmana itu. Jadi Kak Guru tidak menyuruh untuk kenapa kamu minta maaf ya, saya minta maaf tidak gitu. Tapi anak berpikir bahwa kalau kita saya salah, berarti saya harus minta maaf kepada kepada teman saya. Berarti saya akan melakukan itu, minta maaf. Jadi anak suruh sadar bahwa jikalau nanti dia ya baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas dia punya masalah, begitu dia salah, nah pasti dia akan minta maaf. Seperti itu untuk penerapan langkah segitiga restitusinya ya di kelasnya seperti itu. Nah itu adalah contohnya ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke penutup? Mungkin silakan, ada yang ingin bertanya? Iya Bu, ini yang Ya, silakan Guru. Ya, itu tadi dalam menstabilkan identitas itu saya masih belum ngerti. Bisa nggak Ibu untuk memperjelas tadi itu langkah-langkah dalam menstabilkan identitas? ya. Terima kasih Guru atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari guru itu adalah bagaimana menstabilkan identitas ya. Nah di sini dalam menstabilkan identitas itu seperti tahapan yang tadi itu kita ini ya stabilkan identitas. Nah di sini ada menstabilkan identitas bahwa menstabilkan identitas di sini kita bertanya kepada anak ya, bukan kita ini menjudge ya, tidak boleh. Jadi di guru itu di dalam disiplin positif itu guru tidak boleh menjudge anak bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kita bertanya bahwa oh ya berbuat salah itu wajar. Nah kamu seperti tadi Asep, kamu seperti itu wajar. Nah seperti itu. Lalu kita berbicara kepada Asep, itu saya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah seperti itu ya. Kita dulu Bapak juga pas SD pernah, misalnya seperti apa cara ya menjadi teman atau sering mungkin ya gitu. Saya juga ibu, Bapak juga pernah sering menjadi teman. Boleh kita berkata seperti itu. Itu boleh. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah gitu, jadi tidak disalahkan Asep ya. Tapi ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang tadi kamu berhak merasa begitu. Nah itu. Jadi di tahap identitas itu anak itu adalah sebab ketika anak berbuat kesalahan maka dia akan cenderung membangkang sehingga perlu distabilkan dulu ya. Karena kalau kita langsung dijudge anak ya, pasti akan membangkang lagi. Nah, lagi. Nah, ini menurut disiplin positif ya, yang saya pelajari itu bahwa itu tidak boleh ya. Kita harus kalimat positif agar murid tergugah kembali. Oh iya, bahwa saya bersalah. Jadi anak yang merasa bersalah sendiri, bukan kita yang menyalahkan anak. Lalu anak merefleksikan sendiri. Jadi refleksi dari kesalahannya. Jadi dia menemukan sendiri solusinya, gitu ya. Sadar diri. Ya betul. Jadi menstabilkan dulu anak, anak cocok itu ya, gitu kan. Dia tadi cuma gitu, cuma rebus pulpen misalnya ya, cuma dibuang. Nah itu anak kita stabilkan dulu emosinya, ya seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya, mungkin silakan. Iya, silakan Pak Arif. Ya, berkaitan dengan disiplin positif yang tadi dijelaskan. Kadang kita sebagai guru di dalam kelas itu kadang terpancing emosi kita ketika anak tersebut melanggar aturan. Bahkan kita sebagai guru memberikan hukuman baik itu fisik maupun positif. Nah,
yang saya tanyakan bagaimana cara atau trik supaya kita itu tetap tenang dalam menerapkan disiplin positif supaya tidak sampai terjadi kita memberikan hukuman fisik atau fisik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Aris, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi betul sekali ya Pak Aris, misalnya Pak Aris di kelas 6, aduh saya kalau anak terus itu UP-nya langsung saja gitu ya, dieksekusi gitu. Ya betul sekali, jadi kalau anak ini itu langsung terpancing kan biasanya, terpancing di gurunya, atau gurunya juga yang terpancing gitu. Ini guru juga dengan anak tidak boleh ya begitu, apalagi seperti itu ya. Jadi kita terpancing emosi ketika anak melanggar aturan itu kita bagus ya, artinya kita merespon. Nah, kalau kita tidak merespon sama sekali berarti kita sebagai pendidik apa dipertanyakan ya, ya cuek itu patut dipertanyakan. Dan ketika kita guru, ketika murid melakukan kesalahan, kita merespon awalnya dulu nih, kita merespon. Kalau responnya misalnya nanti negatif atau positif ya, yang penting respon dulu. Misalnya, Bu ayo dulu, gitu misalnya, gelut, gitu mulutnya tuh jalan, misalnya, itu misalnya, lu bersama bedok, misalnya. Nah itu kita respon, tapi responnya, ya responnya kurang tepat ya, tergantung bapak ibu guru nih. Jangannya begitu ya, betul. Jadi mulai kita berubah ya. Jadi responnya kurang tepat, itu kita bagaimana caranya supaya tetap tenang ya. Nah, bahwa kita ini berespon terhadap kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita. Karena kalau kita posisinya kebutuhan kita, ya pasti kita butuh ini dihargai sebagai guru nih, gitu kan. Jadi kita merespon posisi anak. Nah, merespon posisi anak seperti apa? Nah, ini artinya kalau kita merespon kebutuhan kita itu pasti negatif. Seperti tadi ya, coba yang dulu si Laminya, si Lami, kok diumumi, lanjutkan deh diumumi gitu misalnya, dulunya si Rame gitu ya. Kolosnya Rame banget. Iya, nah itu bahwa itu negatif dan itu karena kita asumsi label negatif ke anak, itu karena kita belum apa-apa sudah negatif ke anak, labelnya ke Ya, saya menyikapi tadi tentang disiplin positif. ya. Mereka, curang enggak? Buat minta terima kasih. Ketinggalan di sana. Ketinggalan. Sok tidak mau naon be. Oh, mana nya kami tadi ya. Ya, kita pas Pak. Ibu harus ke dia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi dari rekan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Bu. Silakan Pak. Ya, saya menyikapi tadi tentang disiplin positif. Ya. Kadang kita kan sebagai guru dalam kelas itu kadang terpancing emosi ketika siswa itu melakukan pelanggaran atau melanggar aturan. Tuh. Nah, bagaimana cara atau trik supaya kita itu tetap tenang, tidak terpancing emosi dan dalam menerapkan disiplin positif. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus ya Pak Aris, betul sekali ya. Karena kalau kita sebagai seorang guru itu naluriah ya ketika anak ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita terlalu terpancing emosi kita gitu ya. Bahwa anak ini kita ketika anak melanggar aturan kita langsung emosi menanggapinya. Nah, hal itu harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita stabilkan dulu emosi kita, ya. Kita stabilkan dulu emosi kita meredam dulu emosi kita. Yang mana kalau anak melanggar peraturan kita biasanya suka langsung emosi ya. Nah itu, kita langsung emosi juga ikutan. Anak emosi bertengkar kita emosi juga nih. Nah itu. Jadi hal yang itu yang harus kita rem dulu ya. Nah kita tenangkan diri dulu sebelum proses penerapan disiplin kepada anak. Lalu kita analisis dulu, lalu kita selesaikan dengan kembali lagi segitiga resiliensi yang tadi menstabilkan identitas,
validasi tindakan salah, lalu menanyakan keyakinan. Itu anak berkelahi, kita selesaikan dengan segitiga restitusi, panggil ke tempat yang lebih aman. Tidak selalu di kantor ya ibu bapak, boleh di perpustakaan atau boleh di warung juga boleh, asal jangan di WC begitu ya. Nah itu kita bisa untuk pokoknya cari tempat yang nyaman, yang happy, yang bisa anak ketika anak lagi selesai bertengkar, kita panggil dan kita selesaikan didudukan. Nah itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi langkah yang tadi. Kita tanya anak, kenapa ini bertengkar? Kenapa? Nah gitu. Ini anak yang biasanya kalau bertengkar, anak dua-duanya saling bak-bik gitu ya. Nah kalau bertengkar, kalau berkelahi gitu ya, tapi kalau anak yang salah satu jadi korban itu bukan berkelahi namanya, ya tapi membuli. Nah itu beda ya. Kalau membuli kasusnya kita beda lagi, ya kita langkahnya beda lagi. Kalau membuli itu kita lebih harus ke langkah yang posisi kontrol yang mana, yang tadi, yang ada 5 ya. Kalau membuli sudah ada peraturannya beda lagi ya. Nah kalau seperti tadi bertengkar berarti dua anak ayah ada kontak fisik ya, ada perkelahian. Nah itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi seperti tadi. Nah, mungkin begitu Pak penjelasan dari saya. Kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Apa ada saya jangan sampai kita keluar dari itu, kita melanggar dari itu. Kita tenangkan dulu kita ya. Kita sebagai guru di era modern ini harus supaya semakin bijak, semakin cerdas menangani anak ya. Jadi kita tidak boleh gunakan cara-cara lama, cara-cara zaman dulu. Anak salah di sini, anak salah ditampar, anak salah digebuk, ya, anak salah diceprek. Kita sejalan ceprek ini yang panjang, berdiri, ceprot. Nah, itu guru zaman dulu seperti itu ya. Saya juga merasakan gitu ya. Terus guru seperti itu zaman dulu seperti itu. Nah itu sudah jadul, teramat jadul. Nah itu cara-cara jadul dan kita tidak boleh. Apalagi sekarang di era medsos, ya Bapak Ibu, era medsos ada yang mereka saja orang tua. Oh itu jadi viral. Kita lagi yang guru lagi yang padahal kita ingin mendidik anak ya. Seperti yang ada di kasus yang Pak Guru Akbar, betul. Padahal itu menyuruh sholat ya, tetapi orang tua tidak terima, dilaporkan polisi, dituntut gurunya. Nah itu padahal tapi kita tidak boleh sebegini juga ya ibu bapak. Gue mau dijawab anak-anak batur di sholat karep gitu ya. Nah jadi kita tidak boleh masa bodoh juga seperti tadi ya, cuek ketika anak ini cuek kita karep lah, arek gelut, arek naon, arek getihan, arek pengkor, arek naon gitu ya, nggak boleh itu seperti itu. Cuek itu, jadi jangan terlalu cuek ya. Misalnya kita mengajak kepada anak, tapi kita tidak boleh cuek ya. Respon anak kalau ada ini respon, apalagi sampai pembulian ya. Pembulian itu seperti Bu Abi dijemput atau ada pelecehan seksual mungkinnya di kelas 6 ada yang Bu Abi tadi dijemput Bu Jurna, Bu Abi dicekel mereka, nah itu kita harus respon. Nah respon bukan respon ya. Nah kita respon itu sudah ke ranah tidak bisa di segitiga restitusi ya. Kita harus di ranah kalau sudah pelecehan kemudian itu tidak boleh ya, harus diselesaikan dengan cepat. Jadi tidak boleh kalau bahasa Sunda dianggap tim itu karena itu sudah kesalahan yang fatal. Ya untuk pertanyaan selanjutnya mungkin silakan dari Bapak Ibu. Dari saya Bu. Silakan. Ya tadi saya menyimak di dalam materi ada yang disebut dengan sistem reguler. Ya. Nah yang mau saya tanyakan di sini dikatakan sistem reguler itu bisa membuat anak menjadi disiplin. Nah apakah dengan sistem reguler itu efektif atau tidak? Kalau misalkan tidak, bagaimana jika menggunakan metode memuji anak? Nah, itu bisa berhasil atau tidak? Terima kasih Pak Yudis ya. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Pak Yudis ya. Jadi reward seperti tadi itu anak berarti kalau reward itu nantinya akan terbentuknya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, betul.
tidak ada guru, saya tidak mau melaksanakan piket kelas. Nah itu, jadi nanti akan ekstrinsik. Nah jadi reward itu kurang efektif. Reward boleh berikan, hadiah boleh, ujian boleh, tetapi ada batasnya. Nah tidak boleh kalau kita berkata itu lebay tidak boleh. Oh kamu ini cantik, udah pintar, cantik, kaya lagi. Seperti itu ya. Nah, kamu anaknya siapa misalnya. Nah itu ujian-ujian yang sangat apa ya? Menjerumuskan. Iya, menjerumuskan dan anak akhirnya akan berilmu yang besar. Sombong, betul. Jadi anak nanti akan dibiasakan, saya kalau tidak dipuji, saya tidak akan berperilaku baik. Nah itu tidak boleh, tidak efektif. 1-2 kali boleh ya. Anak-anak begitu bagus ya piket hari Senin, kompak, membersihkan kelas bagus. Itu boleh, itu ujian kan? Nah itu boleh. Ya. Atau kita memberikan reward. Hari ini ibu akan buka 1 minggu kemarin yang piketnya bagus hari Senin kelompoknya. Tepuk tangan. Nah itu tepuk tangan. Bagus itu kan ujian. Nah itu tidak lebay ya, tidak berlebihan. Itu bagus. Nah, jadi boleh hadiah dan ujian. Ya. Apalagi di kelas bawah ya, ibu. Nah di kelas bawah itu kalau anak tidak dipuji mungkin akan biasanya kurang. Iya. Tetapi ujian itu bukan yang tadi berlebihan seperti itu, tapi kita berkasih bager gitu ya. Nah itu boleh. Nah itu karena itu bukan ujian ya, itu apa seperti panggilan saya, sapaan kepada anak supaya anak merasa dekat ya dengan kita itu. Beda ya ujian dengan panggilan saya sampai di badan gitu ya. Nah, mungkin kalau kita menerapkan itu bisa. Nah, tapi beda dengan tadi ujian yang berlebihan itu tidak boleh karena nanti akan munculnya itu ekstrinsik. Ya. Tetapi anak harus dibiasakan intrinsik, terutama di kelas atas. Ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu pembentukan. Karena apa? Ibu bapak di SD itu pembentukan yang paling besar itu hampir 70% pembentukan karakter itu di usia SD, di usia di bawah 12 tahun. Jadi ketika anak sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, ya pendidikan kuliah, itu tidak lagi anak tercipta perubahan perilaku, ya, iya terbentuknya itu sudah kadang-kadang menjadi ramah gitunya di tingkat kuliah. Jadi tingkat SD itu anak sangat efektif membentukkan karakternya itu, ya. Jadi tugas kita di sekolah membentuk karakter kepada anak, berusaha sebaik mungkin. Lalu di rumah juga kita kolaborasi dengan orang tua, bapak. Misalnya anak tidak sekolah terus nih, kita jangan diam-diam saja ya, diam-diam baik misalnya. Nah kita diam-diam baik, biarkan saja anak seminggu, 2 minggu tidak mau. Anak-anak orang gitu kan, anak-anak batur gitu. Tidak boleh ya, kita kolaborasi dengan orang tua ditanya, kenapa sih ini tidak sekolah terus, misalnya barangkali sakit atau barangkali kenapa gitu kan, kita tidak tahu kan di rumahnya. Itu salah satu sebagai penerapan kita disiplin di sekolah ya. Jadi mungkin itu saja, paling seperti itu jawaban dari ya. Semoga dapat tidak puas ya, semoga tidak puas. Jawaban dari saya semoga tidak puas, karena kalau puas cukup di situ saja, bapak itu tidak mengeksplor lagi apa yang kira-kiranya ini bisa menambah wawasan kita ya. Jadi nantinya akan terus bapak ibu belajar dan belajar lagi ya. Seperti itu. Mungkin dari saya, jika tidak ada yang bertanya kembali, mungkin silakan Pak Satu bagaimana? Sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ke penutup ya, untuk kalau tidak ada yang bertanya. Nah, kita ke penutup ya. Di penutup ini, dalam penerapan program disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian seperti apa? Pribadi yang bisa jadi contoh, ya, terutama bagi anak didik kita, ya, anak didik kita.
kita melakukan hal itu di sekolah itu ayah nusok moto, tapi sampai semoto nah HP-nya dari baru mah anak HP, tetapi moto kelakuan dan perilaku kita. Maka dari itu kita harus memiliki kepribadian yang sebaik mungkin ya. Walaupun kita masih banyak kekurangan, tapi kita tunjukkan di sekolah itu yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja. Misalnya kita memiliki masalah di rumah, datang ke kelas teh, bapak berpanggil ya. Misalnya contohnya seperti itu. Ibu lagi banyak masalah ini, ibu galau. Gitu ya. Nah itu tidak boleh sih murid teh. Ada apa ini ibu ya? Atau ada apa ini pacarmu yang marah-marah gitu kan? Nah itu kepribadian kita yang harus diperbaiki ya, harus diperbaiki. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu standar apa? Ke profesional. Jadi kita harus profesional ya, Bapak Ibu. Kita di sekolah ini tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah mengajar dan pendidikan. Itu tugas pokok utama. Ya. Walau mau bagaimanapun kita di luar, ya, kita tugas pokok utamanya itu adalah mengajar dan mendidikan. Dan sosial. Nah, sosial di sini adalah kita harus memiliki rasa empati dan sosial yang tinggi kepada murid, dan guru harus merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi guru itu sebagai among ya, atau manajer bagi murid-muridnya. Ya. Digubuk dan ditiru itu betul ya, Ibu Bapak. Jadi kita sebagai guru digubuk dan ditiru. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai perilaku kita, apalagi ucapan itu jangan sampai melukai, jangan sampai menyinggung anak gitu ya, dan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kotor ya kepada anak. Kita juga harus menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri. Nah, seperti tadi mandiri, kita tuntun anak-anak kita menjadi insan yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dirinya sendiri. Merdeka, artinya apa ini merdeka? Selama ini apakah anak-anak dijajah? Nah, ini kita harus paham betul ya apa itu merdeka. Kita memberikan apa yang murid butuhkan. Kita memberikan apa yang murid inginkan, ya. Bukan apa yang kita paksakan kepada anak. Dan bertanggung jawab. Jadi kita menuntut murid-murid itu sebagai insan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala apapun, baik itu perilakunya, perbuatannya, lalu apalagi setiap tingkah lakunya di kelas, apalagi sampai melanggar peraturan, itu adalah dia harus bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan ya. Jadi ini sesuai dengan standar kita nasional di tujuan-tujuan kita ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan ini ada sedikit banyaknya yang bisa mengena gitu ya, dan bisa menambah hasanah Ibu dan Bapak pengetahuan ya di dalam penerapan sehari-hari di kelas gitu ya, dan lebih jauhnya di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian kelas 4? Baik, alhamdulillah. Siapa yang ada sekolah hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, hari ini sudah masuk tahun ajaran baru, tahun 2023-2024. Kelas 4 sebelum kita belajar di kelas 4 ini, kita semua akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kamu nanti akan diberi kelas kita hal-hal yang kamu boleh dilakukan di kelas dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Jadi mana? Nah, itu sudah siapa tempatnya? Kamu dikasih sini hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan dan boleh kamu lakukan di kelas. Nah, nanti kita akan lagi boleh atau kamu lihat dari keyakinan kelas kamu nanti akan jadi kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Nanti itu merupakan kata-kata penting atau kelas dan ada di kelas ini yang harus kamu nanti dan harus kamu lakukan. Oke? Boleh kata-kata ya. Terima ya.
melakukan apa yang dilakukan? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Farizi, kelas 4 dari SD 2 Panjang. Saya sangat senang tadi kami membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami jadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Asep, apa yang kamu lakukan tadi, Sep, terhadap Lisna? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Mengapa kamu lakukan itu, Sep? Saya iseng saja, Bu, ingin mencandainya saja. Apakah kamu tahu, Sep, dengan mengusir Lisna, kamu telah memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor. Dan kamu tahu bahwa itu adalah masalah. Ya, Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Ibu di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Ibu sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan itu pasti punya alasan ya? Ya, Bu. Pasti bahagia ya kamu melihat kawan kamu Lisna terkejut, kesal, dan marah. Iya ya? Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik pada orang lain yang menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman, Bu. Kamu mengingat dengan teguh keyakinan kelas kita, Sep. Tapi dengan mengganggu teman seperti tadi, apakah itu sudah menghargai dan bersikap baik terhadap teman, tidak, Sep? Tidak, Bu. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa kalau kamu terus-terusan usil dan jahil di kelas, Sep? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Lisna dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Bu. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulangi lagi, bagaimana, Sep? Saya bersedia menerima saksi yang Ibu berikan. Baiklah, sekarang kalian berdua